salatu wassalam kepada Rasulullah yang karena beliau menjadi sebaik-baiknya umat, yang karena beliau menjadi umat yang mulia, yang karena beliau mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin kita baca Risalatul Qusyariyah, mungkin terlalu panjang. Kita akan baca Fathul Gharib yang dikarang oleh Habib Alwi Maliki, abahnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah Al-Imam Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah nafa'ana fid dharain amin. Ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Dikatakan bab tentang dorongan kita untuk mencari ilmu dan untuk mengajarkan ilmu, dan daripada apa-apa yang datang akan keutamaannya ilmu dan orang yang berilmu sama orang yang belajar. Ya, jadi orang ini kalau sudah dapat bab ini, itu jangan kita pikirkan orang yang berilmu itu harus kiai atau habaib yang mondoknya puluhan tahun. Enggak. Orang yang tahu masalah itu dikatakan orang alim. Oh, belajar, saya hadir majelis taklim termasuk belajar apa enggak? Belajar, termasuk belajar ya. Maka apa keutamaannya, apa yang hebatnya di situ? Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat. Dikatakan Allah SWT berfirman, Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kedua? Malaikat. Siapa yang ketiga? Orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang benar-benar bagaimana dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berilmu. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang didatangkan atau dikasih daripada ilmu derajat, beberapa derajat. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan mengangkat orang yang berilmu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa semua keutamaan akan ilmu itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu dunia. Dunianya kita makin jauh daripada dunia, itu berarti ilmunya manfaat. Kalau ada kita hadir taklim atau hadir pengajian makin cinta dunia, berarti belum itu. Ya bukan pengajiannya ya, kitanya ya. Kemudian yang nomor dua adalah yang bikin kita dekat ke akhirat, itu berarti ilmunya manfaat. Yang ketiga, ilmu yang membuat kita tahu akan kesalahan kita di mana dan kita perbaiki. Ya, jangan tahu kesalahannya aja tapi nggak diperbaiki. Ya, aku ini orang jelek tapi tetap aja nggak sholat. Aku ini orang males tapi tetap aja nggak mau dia zikir. Aku ini orang pelit tapi nggak mau belajar sedekah. Itu namanya ngaku salah tapi nggak diperbaikin. Harusnya ngaku salah, diperbaikin. Kalau ditegur jangan marah. Jadi kalau misalnya aku ini uang males begini, ya santai sampean males, ayo semangat. Kalau gitu itu nanti bisanya marah dia, enggak boleh. Jadi intinya orang yang baik adalah yang ngaku dia salah kemudian diperbaiki. Jadi orang yang berilmu dan orang yang beriman itu akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala daripada derajat yang tinggi. Kemudian wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sama tak orang yang ngerti sama orang yang enggak ngerti? Sama tak orang yang berilmu sama yang enggak berilmu? Ya enggak sama. Ya enggak sama. Maka bahkan dikatakan dalam satu ayat Quran meriwayatkan akan doa wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah yang paling istimewa. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Wal mal tahrusuhu, sedangkan harta engkau yang jaga.
Kalau ilmu kau dijaga, tapi kalau harta kau yang menjaga. Ya, al ilmu hakim, ilmu itu yang menghukumi. Wal mal mahkumun alaih, sedangkan harta yang dihukumi. Maka kalaupun kita tadi nggak bisa jadi orang alim, setidaknya jadilah orang pelajar. Di mana? Alhamdulillah di majelis banyak dan seterusnya. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf al-ayah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kepingin, kata Nabi SAW, orang yang Allah kepingin dari orang ini kepingin kebaikan, dia Allah menginginkan orang ini baik, maka dipinterkan dari segi agamanya, dipinterkan. Ya, makanya bangga kalau punya anak pinter ilmu agama, bangga. Berarti insya Allah anaknya jadi orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang pengen dikasih baik, maka insya Allah dikasih ilmu. Ya, karena wali itu nggak ada yang nggak berilmu, nggak ada. Rasulullah SAW pernah mengatakan mattakhadallahu waliyan min jahil. Allah itu nggak mungkin jadikan wali daripada orang yang bodoh, nggak mungkin. Kalau iya dipinterkan sama Allah. Kalau iya, aku pengen jadi, kata Utsman, saya ingin jadikan dia wali, maka dipinterkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada satu, katanya ulama, nggak ada satu yang paling dibenci daripada Allah kecuali kebodohan. Ketika diciptakan, bodoh, maju, mundur dia. Bodoh, mundur, maju dia. Makanya paling dibenci. Ya, makanya orang tuh kalau dibilang bodoh, walaupun bodoh marah. Nah, jadi orang tadi gitu. Coba aja ada orang misalnya yang nggak ngerti, dia nggak ngerti ilmu misalnya ilmu tentang sholat nggak ngerti, dia nggak pernah ngaji misalnya. Terus dibilang, kamu ini bodoh ya, ngamuk. Nah, jadi bayangin aja, saking hinanya orang bodoh pun dibilang bodoh, ngamuk. Iya, saking itulah. Maka jadilah orang yang berilmu, setidaknya jadilah orang yang belajar akan ilmu. Tapi sekali lagi, kita ini dapat ilmu cuma sedikit. Bahkan dunia itu pernah ngomong, ilmu itu pernah ngomong, kasihkan semuanya untukku, kau tak kasih sedikit. Ilmu itu kasihkan semuanya, semua waktumu kasihkan untuk saya, kau tak kasih sedikit. Ilmu itu. Nah, kemudian wa an Zaid bin Hubeish qala sami'tu Sufyan bin Asar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada sahabat Zir bin Hubeish, dan beliau mendengar daripada Sufwan bin Asal, dan Sufwan bin Asal mendengar dari Nabi Muhammad SAW, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tidaklah ada orang yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnitahataha, kecuali malaikat pasti akan meletakkan sayapnya di atas kepalanya. Gak usah wirid banyak-banyak. Kadang orang pengen datangin malaikat, wirid kulhu 1000 kali. Gak usah repot, dengar taklim datang. Itu insya Allah malaikat akan menaungi dia, ya, dengan sayapnya. Ya, bahkan syarahnya beliau dikatakan hakikatan, benar-benar dinaungi sama malaikatnya. Ini bukan kinayah, tapi asli hakikah dinaungi sama malaikat. Banyak kalau di majelis taklim banyak yang niat jadi orang banyak apa, butuh apa, dunia atau akhirat, niatkan di majelis taklim, karena malaikat datang. Ya, malaikat datang, cuma kita nggak ngelihat ya. Kalau ngelihat wallahu a'lam. Nah, kemudian dikatakan wal makna, kata Sayyid Muhammad Maliki, ma min ahadin yakhruju min baitihi min ajli talabi ilmi syar'i ibtigha'a wajhillah illa kaffat al malaika ajnataha anit tayran wa nazalat bisima'il ilm wa hum malaikatur rahman. Dikatakan tidaklah ada orang yang keluar untuk hadir majelis taklim kecuali malaikat itu dia berhenti berterbang